Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana Dinda Nilasari dengan NIM D 2220200354 dari Universitas Dirnuswantara Semarang, Prodi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, akan mempresentasikan tentang jawaban saya pada ulangan tengah semester genap pada mata kuliah kodifikasi pencernaan sistem endokrin. Pada soal pertama adalah sebutkan dan jelaskan macam-macam endokrin pada manusia. Yang pertama adalah kelenjar hipofisis atau pituitary yang terletak di dasar cerebrum di bawah hipotalamus. Disebut dengan master of gland karena hormon-hormon yang dihasilkan difungsikan untuk merangsang kerja hormon-hormon lainnya atau sebagai pengendali dan pengatur kegiatan. Lalu berikutnya adalah kelenjar pineal, letaknya di bawah otak besar. Hormon yang dihasilkan adalah melatonin, difungsikan untuk mengatur ritme biologis kita. Seperti pada saat kita tidur, maka hormon melatonin akan meningkat. Begitu pula sebaliknya, pada saat kita bangun, maka hormon melatonin akan menurun. Berikutnya adalah kelenjar tiroid atau gondok yang terletak di bawah leher, dekat jantung. Fungsinya adalah mengatur kecepatan tubuh dalam pembakaran energi, membuat protein, dan mengatur sensitivitas tubuh terhadap hormon lainnya. Berikutnya adalah kelenjar paratiroid yang letaknya di bawah kelenjar tiroid, berfungsi sebagai mengatur kadar kalsium di dalam darah. Berikutnya adalah kelenjar timus yang letaknya di dada, berfungsi untuk menimbun hormon somatotropin yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis. Lalu berikutnya adalah kelenjar pankreas yang letaknya di dekat lambung, disebut dengan pulau Langerhans, berfungsi untuk mengatur kadar glukosa atau gula dalam darah, seperti insulin dan glukagon. Berikutnya adalah kelenjar adrenal yang letaknya di atas organ ginjal, disebut juga dengan kelenjar anak ginjal atau suprenalis. Hormon yang dihasilkan adalah aldosteron, fungsinya adalah mengatur elektrolit dalam tubuh dan tekanan darah. Berikutnya adalah kelenjar gonad yang letaknya di bagian reproduksi, pada pria yaitu testis dan pada wanita yaitu ovarium. Fungsinya adalah mengatur metabolisme dan penghasil hormon-hormon yang mengatur seks. Pada soal berikutnya adalah jelaskan mekanisme kerja hormon dari kelenjar endokrin. Yang saya pilih adalah kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas menghasilkan dua hormon, yaitu insulin dan glukagon. Hormon-hormon ini bekerja pada saat homeostatis. Kadar gula dalam darah yang ideal adalah 70-110 mg atau 100 ml darah. Organ paling penting pada proses ini adalah pankreas, yaitu di pulau Langerhans, karena terdapat gugusan endokrin untuk mensekresikan hormon, yaitu sel alfa dan sel beta. Lalu saya akan menjelaskan cara kerja hormon glukagon dan hormon insulin. Yang pertama adalah cara kerja hormon glukagon. Jika kadar gula darah kurang dari 70 mg, akan terjadi penurunan kadar glukosa, yang kemudian tubuh akan merangsang sel alfa di pankreas untuk melepaskan hormon glukagon. Proses pelepasan hormon glukagon ini terjadi di cairan ekstraseluler di luar sel yang akan masuk ke dalam aliran darah. Kemudian, glukagon merangsang sel yang ada di hati untuk memecah glukosa yang terdapat di aliran darah. Pemecahan ini akan dihasilkan glikogen, bentuk glukosa yang disimpan di hati. Kemudian, kadar glukosa setelah itu akan turun. Glikogen akan diubah menjadi glukosa yang kemudian masuk ke aliran darah. Setelah itu, glukosa akan kembali ke keadaan ideal. Jika sudah mencapai pada keadaan ideal, akan terjadi umpan balik terhadap sel alfa untuk memberhentikan sekresi dari glukagon, sehingga tidak akan dikeluarkan secara terus-menerus. Berikutnya adalah cara kerja hormon insulin.
Yang pertama, kadar gula darah akan naik lebih dari 110 mg. Lalu, tubuh akan merangsang sel beta di pankreas untuk melepaskan hormon insulin. Proses pelepasan hormon insulin ini terjadi di cairan interstisial yang masuk ke dalam aliran darah. Kemudian, setelah terbentuknya hormon insulin ini akan mempengaruhi dua hal, yaitu sel tubuh dan hati. Untuk sel tubuh akan lebih banyak mengambil glukosa, yang kemudian disimpan dalam bentuk glikogen seperti pada jaringan otot. Namun pada jaringan adiposa, glikogen akan dirubah menjadi lemak melalui reaksi kimia tertentu. Pada hati, akan mengambil glukosa dan menyimpan dalam bentuk glikogen. Setelah itu, glukosa akan turun ke keadaan ideal. Lalu, ketika sudah mencapai pada keadaan ideal, maka sekresi dari hormon insulin akan dikurangi atau dihambat, yang dinamakan dengan umpan balik negatif. Sekian jawaban dari saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.